Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imi Dewandari dengan NIM 205231307 dari kelas PPS 2H. Di sini saya akan menyampaikan atau mereview video dari Perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Perjanjian Giyanti 1755 merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Duku Keten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger Pacinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecenderungan salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, beliau meminta izin kakeknya untuk pergi dan tidak bisa kembali ke Jawa. Dan dia diberi pesangon 3.000 ril untuk jatah makan anak buahnya, dan malamnya itu mereka pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan prajurit kompani prajurit Jawa. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya tersebut. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur VOC Jenderal Jasop Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Pendatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut,
pada 13 Februari 1755. Perjanjian Chianti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian yang itu sengaja diacak sepertinya sehingga ada banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja di sekelilingnya wilayah Solo, dan di sekeliling Solo itu wilayahnya Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara keduanya. Sementara itu, pasca perjanjian Chianti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan trah dari Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di daerah Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara, Pangeran Sambernyawa belum berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti pada 1813. Masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Surakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari di masa Republik Indonesia Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Jogja yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian review dari video Perjanjian Chianti dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.